Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada mata kuliah administrasi pendidikan ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri alias Sarah Samrati, NIM 119-20225, dan kedua rekan saya Aceh Lutfi Muhammad Arsyahudaya dengan NIM 119-20-200-02, dan Ahmad Iskandar dengan NIM 119-20-212. Kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Pendidikan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari monitoring dan evaluasi pendidikan. Monitoring adalah suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi dari penerapan suatu program, termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dibuat atau ditemui dapat diatasi. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Tujuan monitoring adalah mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati atau tidak. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan, maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus-menerus. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik, akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya atau sesuai dengan pedoman dan perencanaan program, juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam masukan evaluasi. Oke, adapun pengertian dari monitoring menurut para ahli. Yang pertama, menurut Oktum 1995, monitoring adalah yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua berjalan lancar sesuai yang direncanakan dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilaksanakan secara metodologis. Dan menurut SCAP 1995, monitoring adalah penilaian yang skematis dan terus-menerus terhadap kemauan suatu pekerjaan. Lalu adapun pengertian dari evaluasi, yaitu suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal seperti objek, proses untuk kerja kegiatan hasil, tujuan, atau hal lain berdasarkan kriteria tertentu. Melalui penilaian, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar belajar
sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan evaluasi belajar adalah proses penentuan perolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian hasil akhir dari kegiatan atau program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Monitoring dan evaluasi pada dasarnya merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus-menerus. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil atau prestasi yang dicapai. Dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Oke, setelah tadi menjelaskan pengertian dari apa sih monitoring dan evaluasi pendidikan itu, sekarang kita lanjutkan kepada tujuan dari monitoring dan evaluasi pendidikan. Apa sih sebenarnya tujuannya? Menurut Michelle, monitoring difokuskan pada penggambaran perubahan kondisi yang terjadi dan menjelaskan hubungan sebuah akibat yang terjadi. Manakala kestabilan dilakukan terhadap aktivitas, efisiensi, dan keseimbangan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perubahan yang diharapkan, maka komponen evaluasi akan masuk di dalamnya. Mengutip pada pendapat Michelle, monitoring dapat dilakukan dengan tujuan antara lain yang pertama, untuk menilai bersama secara umum, yang kedua, untuk menjamin keterlaksanaan konsep dasar, kecenderungan, dan efek kumulatifnya. Yang ketiga, untuk memposisikan beban, sumber daya, dan perubahan. Yang keempat, untuk mencapai metode yang digunakan. Yang kelima, untuk menyodorkan informasi bagi pengambil keputusan. Tujuan utama dari monitoring dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program atau kegiatan sebagai umpan balik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pada bagian akademik dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian belajar siswa, meliputi kelebihan dan kelemahan mereka dalam suatu periode tertentu, mengetahui posisi siswa dalam kelompoknya, mengetahui efektivitas dan efisiensi komponen pembelajaran yang digunakan oleh pengajar, menentukan model tindak lanjut yang dibutuhkan, memberikan laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Tujuan penilaian kelas hendaknya diarahkan pada 4 tujuan. Yang pertama, penelusuran atau keeping track, untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana awal. Yang kedua, pengecekan atau checking up, untuk mengecek apakah terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh anak didik. Yang kelima, pencairan atau finding out, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu penyimpulan atau summing up,
menyimpulkan apakah siswa telah menguasai semua kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Kesimpulan guru dituang ke dalam raport atau sebagai bentuk lapor hasil kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau sekolah atau pihak lain yang terkait. Dan kesimpulan dari tujuan monitoring dan evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum. Yang keempat, memberikan masukan terhadap pengambil keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari monitoring dan evaluasi pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya, Acep Lutfi dan Ahmad Iskandar. Melanjutkan presentasi dari Saudara Alia, yaitu mengenai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi pendidikan. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi pendidikan diantaranya ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar. Yang kedua, tujuan yang jelas. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan, dan monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program. Yang ketiga, dilakukan dengan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan ketersediaan data dan tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau objek. Monitoring dan evaluasi pembelajaran baiknya dilakukan dengan ketersediaan data dan ketepatan waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau objek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen atau pengguna data untuk penyelesaian suatu masalah secara tepat. Waktu informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif. Yang keempat, sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak. Lalu selanjutnya yang kelima, evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan instruksional, pengajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang keenam, sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya haruslah fleksibel dan disesuaikan dengan SOP. Yang ketujuh, bersifat action oriented. Mentoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data yang didapatkan dari monitoring tersebut akan digunakan untuk melakukan tindakan. Kedelapan, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost efektif. Yang sembilan, unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga ia bertugas melakukan analisis masalah dan memberikan
solusi serta rekomendasi bagi pemecahan masalah tersebut secara praktis. Yang ke-10, evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur. Yang ke-11, perlu adanya tool penilaian dari aspek pedagonis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa itu sendiri. Lalu yang ke-12, hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua siswa, sekolah, dan lainnya yang memiliki kepentingan akan hal tersebut. Lalu selanjutnya karakteristik monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang baik dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan instansi terkait dan terfokus pada perkembangan pencapaian tujuan tersebut. Lalu melibatkan perkembangan program dan kerja sama tim dalam memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembelajaran dan sebagai bahan evaluasi. Monitoring yang baik tergantung pada kualitas perencanaan. Monitoring yang baik juga menuntut kunjungan secara berkala, didukung dengan analisis perkembangan dan laporan yang akurat sesuai fakta dan kenyataan di lapangan. Tipe-tipe dari monitoring diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah monitoring rutin. Kegiatan mengumpulkan informasi secara reguler berdasarkan sejumlah indikator-indikator dan kunci. Jumlah indikator kunci dalam batas minimum namun tetap dapat memberikan informasi yang cukup bagi manajer untuk mengawasi kemajuan atau perkembangan. Monitoring rutin dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi penerapan program dengan atau tanpa perencanaan. Lalu monitoring jangka pendek dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan biasanya diperuntukkan baik aktivitas yang spesifik. Seringkali bila aktivitas atau proses-proses baru diterapkan, manajer ingin mengetahui apakah sudah diterapkan sesuai rencana dan apakah sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Pada umumnya, manajer memanfaatkan informasi ini untuk membuat penyesuaian dalam tindakan yang baru. Monitoring jangka pendek. Monitoring jangka pendek dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan biasanya diperuntukkan baik aktivitas yang spesifik maupun non-spesifik. Seringkali bila aktivitas atau proses-proses baru diterapkan, maka manajer ingin mengetahui apakah sudah diterapkan sesuai rencana dan apakah sesuai dengan keluaran yang diinginkan dan tentu saja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya, manajer memanfaatkan informasi ini untuk membuat penyesuaian dalam tindakan yang baru. Tahap-tahap monitoring jangka pendek diantaranya memilih indikator atau kunci yang akan dipergunakan oleh manajer, lalu hindari mengumpulkan data yang berlebihan agar tidak menjadi beban staf. Yang terakhir, berikan feedback pada waktu tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iskandar. Sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahap monitoring dan evaluasi pembelajaran. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini melakukan persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dievaluasi. Variabel apa yang akan dievaluasi serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Monitoring ini
untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan, antara lain kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang kedua tingkat capaian kegiatan pembelajaran sesuai target, yang ketiga ketetapan dan pengelolaan waktu, yang keempat yang terakhir adanya tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, tahap pelaporan. Pada langkah ketiga yaitu menentukan apakah kegiatan pembelajaran telah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu yang keempat, tindak lanjut. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi perbaikan program. Kemudian materi yang terakhir yaitu sistematika laporan, monitoring, dan evaluasi. Bentuk komunikasi utama antara pengguna, hasil dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yaitu laporan monitoring dan evaluasi. Laporan yang disusun memuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Di samping itu, laporan berisi temuan-temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan substansi. Rekomendasi difokuskan pada upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi. Waktu pelaksanaan pelaporan 2 minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Contoh format laporan monitoring dan evaluasi terdiri dari pertama cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 berisikan pendahuluan. Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan monitoring program yang berkelanjutan, meliputi yang pertama latar belakang. Latar belakang suatu perencanaan kegiatan dilakukan oleh suatu tim kerja. Apa yang mendasari kegiatan monitoring? Apa yang menjadi rujukan kegiatan monitoring program? Yang kedua, masalah. Berisi sejumlah masalah penting yang berhubungan dengan pelaksanaan. Yang ketiga, tujuan. Mencakup sejumlah model pelaksanaan dan pengembangan program yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, manfaat. Mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program. Kemudian ada bab 2, hasil monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis dan kuantitatif yang didapat dari lapangan. Kemudian bab 3, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas, sesuai dengan permasalahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan
serta alternatif pemecahan masalah kegiatan. Sedangkan rekomendasi berisikan tentang asal-usul perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Aceh Lutfi dan Ahmad Iskandar yang telah menjelaskan materi-materi yang tadi. Dan pada kali ini saya akan menyimpulkan apa sih monitoring dan evaluasi pendidikan itu. Dari pembahasan yang tadi sudah jelas bahwa evaluasi dan monitoring pendidikan itu sangat penting. Terutama untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar on the track atau sesuai tujuannya proyek dan program itu atau tidak. Dan monitoring itu dapat disebut sebagai ongoing evaluation yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan di tengah jalan bila diperlukan. Evaluasi adalah 10-minute evaluation yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan proyek atau program berikutnya agar bisa lebih baik lagi. Monitoring dan evaluasi pendidikan itu tidak jauh berbeda, tetapi keduanya memerlukan berbagai unsur dan alat yang sama, antara lain yang pertama, adanya sasaran-sasaran program yang jelas, target dan indikator, serta basis data yang mengandung data mutakhir. Terus yang kedua, sasaran diantaranya output, outcome, atau impact perlu diterapkan sejak awal, yaitu pada saat perencanaan, begitu pula dengan indikator dan sasaran utama. Meski ada beberapa kesamaan dan keterkaitan antara monitoring dan evaluasi, sebaiknya secara konsepsional dipahami, dirancang, serta dilakukan secara terpisah. Dengan demikian, sebaiknya penggunaan istilah ini dihindari karena meruncukan antara dua hal yang berbeda. Penggunaan istilah monitoring atau pemantauan dan evaluasi secara terpisah akan membantu melaksanakan perbedaan proses, tujuan, dan kegunaan masing-masing fungsi atau proses. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi demi materi telah disampaikan oleh kelompok kami, dan kami harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Dan mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan karena kami pun di sini masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.